Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku mau bikin lapis hun kue sari pandan ya teman-teman. Ini sudah dikukus dengan loyang plastik ya. Enak banget, yang pasti gurih. Oke, dengan bahan utamanya hun kue dan tepung terigu serta santan ya teman-teman. Kalau pas dikeluarin dari loyang kita harus tunggu dingin dulu, kalau enggak ya peleot-peleot gitu ya teman-teman. Tapi tergantung komposisi juga ya tepungnya segimana. Dan juga saya karena kebanyakan air ya, kebanyakan maksudnya santan, jadi saya tambahkan tapioka ya teman-teman. Oke, bahan utamanya tuh hun kue. Aku punya hun kue, aku beli seperti ini ya, ukurannya 120 gram. Jadi bungkusannya kertas gini ya teman-teman. Aku belinya seperti ini. Jadi aku campur juga dengan tepung terigu sebanyak 100 gram. Oke, bahannya adalah aku pakai 800 ml santan. Ini ada 400 ya, 4, 5, 6, 7 ya, sekitar 700 ml santan teman-teman. Ini kayaknya aku memang kebanyakan santannya, jadi teman-teman bisa tambahkan juga tapioka ya, biar dia agak lebih kenyal gitu. Karena kalau cuman hun kue aja dia nggak kenyal ya. Tepung hun kuenya 120, tepung terigunya 100 gram, terus ada juga gula pasirnya kurang lebih 80 gram ya. Dan pasta pandan juga ada 3 sampai 4 lembar daun pandan. Ada seperempat vanili, nggak apa-apa ya kalau nggak pakai vanili. Juga ada seperempat atau setengah sendok teh garam ya. Dan untuk tepung tapiokonya bisa 75 gram ya teman-teman, atau bisa juga ditambahkan jadi 100 gram ya. Jadi pada dasarnya kalau bikin apa-apa itu ya tergantung dari loyang teman-teman. Dan kita harus hafal, kalau kita sering masak ya, sering bikin apa-apa, kita hafal tekstur-tekstur seperti pertepungan ya, baik itu tepung tapioka. Kalau dibikin seperti ini ya, kue lapis, dia akan mengenyalkan. Jadi kita mikir oh tepung tapioka juga bisa, atau tepung beras ketan ya, atau tepung beras. Kalau tepung beras kan memang agak keras ya, tapi kalau pengen kenyal-kenyal ya itu tepung beras ketan dengan tepung tapioka. Jadi pilihannya bisa boleh tepung tapioka atau tepung beras ketan ya teman-teman. Tadi ya santan ya, dan gula serta garam, vanili, pandan kita sudah aduk ya, kita sudah didihkan. Tunggu sampai dingin dulu. Nah, ini bahan kering seperti tepung terigu, hun kue ya, tepung tapioka, atau bisa juga diganti dengan tepung beras ketan ya. Dan semua kita campur ya, kita aduk-aduk sampai merata. Kalau sudah hangat-hangat kuku, kita campurkan aja ya pelan-pelan pakai gelas ukur ya teman-teman. Kalau numpain blok semuanya kan nggak bisa ya, jadi kemana-mana. Nanti saya pakai gelas ukur aja biar lebih step by step gitu, dan menghindari gumpalan-gumpalan. Dan untuk teksturnya juga jangan terlalu encer banget ya teman-teman, jadi kita repot sendiri nanti ngukusnya. Saya pikir teksturnya agak kental berat aja gitu, nggak terlalu encer banget. Kalau dirasa teman-teman santannya sudah cukup, adonannya sudah kental, bisa dikurangin ya santannya gitu. Jadi kenapa pakai santannya tuh numpainya dikit-dikit, karena kita sambil bisa mengetahui ya kalau adonannya ini sudah encer atau masih kental. Tapi nggak masalah juga ya encer, yang jelas tepung tapioka itu atau tepung beras ketan itu mampu dia menggumpalkan ya, atau memadatkan, bukan menggumpalkan ya, memadatkan adonan. Nah, teman-teman bisa juga tambahkan tepung beras ketan ya.
campur dengan tapioka juga nggak apa-apa sih menurut saya. 50-50 lah ya, 50 gram tapioka atau 50 gram tepung beras ketan. Jadi ini teman-teman kalau masak itu harus trial and error ya, nggak apa-apa selama kita enjoy dan kita jadi belajar dari pengalaman. Oh ternyata hasilnya tuh akan seperti apa ya, jadi kita akan ngerti sendiri gitu. Karena memang basically kalau kita hobi cooking, hobi bikin cemilan ya, memang buat keluarga ya, butuh buat cemil-cemil ya yang variasi apa aja lah. Nah kita enjoy ngejalaninnya, insya Allah gagal pun nggak masalah, kan namanya belajar. Jadi belajar itu juga harus dari kegagalan. Kalau nggak pernah gagal, kita nggak tahu dan nggak hafal bagaimana bahan perlakuan bahan itu ya teman-teman. Oke, biar dia tidak menggumpal dan lebih terkontrol ya teksturnya, maka kita saring semuanya teman-teman. Kita akan bagi rata ya, karena ini cuma 2 warna. Pakai centong seperti ini kita tahu takarannya berapa, jadi pas ya. Baru kita kasih warna pasta pandan seperti ini. Dan kalau teman-teman punya loyang aluminium, berarti kita harus kasih olesan minyak sayur. Tapi kalau mau loyangnya plastik, tidak perlu pakai minyak sayur ya. Jadi pas dikukusnya itu dia akan adonannya itu berpisah gitu, maksudnya apa ya, tidak cepat padat gitu. Dan itu tadi yang rebusan daun pandannya ditaruh di dalam panci air kukusan ya teman-teman, biar aromanya juga ada, tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah. Dan ini sedikit-sedikit karena memang loyang saya ada lobe-lobenya model begitu, jadi yang hijaunya saya kasih buat di lobe-nya dulu, baru kita kukusnya kurang lebih 10 menitan lah ya, sudah matang. Nah ini baru kita tumpahkan lagi yang adonan putihnya, tunggu sampai 10 menit, baru nanti kita lapisi lagi dengan yang hijau itu ya. Terus ini anak saya bilang katanya kuenya kemana, pada ada di sana tuh, kuenya di sana tuh ya. Aduh sorry ya teman-teman. Jadi ini juga gantian ya. Nah ini kan kenapa kita harus aduk-aduk dulu, karena aduh sorry ya, suaranya udah ada gatel-gatel gini teman-teman. Ini biar tidak mengendap tepungnya, maka kita aduk-aduk dulu ya sebelum kita tumpahkan. Jadi dilakukan seperti ini sampai selesai semua adonannya.